Kalau kalian suka berkarya dan mimpi kalian adalah punya brand sendiri dari karya kalian, aku juga punya mimpi yang sama. Tapi aku tahu betapa overwhelmingnya buat mulai sesuatu, terutama bisnis, hal yang biasa cukup nggak familiar dengan orang-orang yang suka art. Aku pengen share sedikit apa yang udah aku pelajarin selama 8 bulan ke belakang, aku bikin brand dan join art market lokal. Ini semua dari pengalaman aku sendiri. By the way, aku Mei, freelance illustrator. Brand aku namanya With Love Mbetan. Mbe-nya itu bukan kambing, karena aku biasa bayangkan gambar kucing. Biasa aku bikin art prints, aku bikin enamel pin, stiker. Jadi semoga pengalamanku bisa ngebantu kalian yang baru mau mulai atau yang sedang mulai. Pertama, aku mau share dulu soal mindset. Karena aku sendiri punya mimpi buat bikin produk sendiri dari karyaku itu udah cukup lama, tapi akhirnya 1 tahun ke belakang baru terrealisasikan karena banyak mikirnya, keburu overthinking duluan, sampai akhirnya yang harusnya dilakuin tuh nggak dilakuin. Dan tiap kali sharing sama teman-teman, banyak yang memiliki concern kayak gini, jadi menurutku mindset itu cukup penting. Yang pertama pastinya buat join ke art market ini, tentu aja aku berharap aku tidak rugi. Aku juga nggak berharap aku bakal untung langsung. Jadi yang aku harapkan dari join art market ini adalah ini jadi katalis di mana aku membuat produk aku. Karena tanpa deadline art market ini, kayaknya aku sekarang mungkin masih bakal mikirin kayak produk ini cukup bagus nggak ya? Produk ini udah sempurna belum ya? Aku menganggap keuntungannya buat aku adalah akhirnya produk-produk yang tadinya hanya di pikiran aku punya tempat buat taruh dan bener-bener tes lihat respon orang-orang yang datang tuh bagaimana. Aku nggak bermaksud bilang kalau kalian nggak bakal untung, tapi dengan pemikiran kalau oh ini adalah investasi di mana aku ngelakuin ini buat diriku sendiri, buat brandku sendiri, itu bakal bikin kita lebih nggak overwhelmed dan lebih tenang buat mulainya. Dan balik lagi, pengalaman adalah guru yang paling penting. Mau seberapapun kita udah ngetes kayak cetak karya kita dengan berbagai bahan, dengan kita pakai berulang-ulang sampai kita tahu durability-nya kayak gimana. Tapi kalau kita nggak put di market, kita nggak bakal tahu hasilnya bagaimana dan respon orang bagaimana. Jadi buat kalian yang suka overthinking terutama, coba dulu aja buat join. Seenggaknya apply dulu deh, keterima atau nggak keterima itu kan balik lagi ke kuratornya dan karya-karya kita sendiri. Buat percobaan pertama nggak perlu mikirin kayak profit berkali-kali lipat, nggak usah mikirin terlalu jauh ke depan intinya. Karena di awal itu yang paling penting itu adalah yang penting kita udah mulai, gitu. Kalau kita udah tenang dan punya mindset ini, menurut aku kita bisa mulai masuk ke teknikalnya. Of course, kalau kalian mau punya brand, kalian mau join art market, aku akan berasumsi kalau kalian udah sering pergi ke art market atau seenggaknya familiar dengan brand-brand art lainnya. Karena referensi itu super penting. Jadi kalau belum, kalian bisa mampir dulu, bisa kenalan juga sama komunitas yang ada di sana. Karena semakin banyak kita ngobrol, semakin banyak referensi yang kita punya, itu bakal ngebantu juga. Soalnya art market itu banyak kan, mungkin ada yang spesialis anime, spesialis wearable, spesialis art prints. Jadi kita bisa nentuin tipe art market apa yang cocok sama brand atau art style kita. Jadi mostly art market yang aku tahu mereka itu buka open call atau enggak mereka approach brand atau artis. Buat yang aku join pertama itu aku ikut open call dan banyak pertanyaan yang muncul kayak apakah kalau ikut open call itu harus udah punya followers yang banyak atau harus udah terkenal. Aku nggak bisa bilang brand atau ilustrator yang punya followers atau masa yang banyak itu tidak membantu sama sekali, tapi menurut aku itu bukan faktor utama kenapa brand atau ilustrator itu terpilih. Balik lagi sama kecocokan dengan art marketnya, apakah tipe karya atau merch yang kita buat itu sesuai dengan apa yang art marketnya ingin perlihatkan. Jadi nggak perlu overthinking soal followers, tapi yang pasti tetap perlu buat benerin page sosial media kita. Mau page itu adalah profile kita sebagai artis atau sebagai brand, menurut aku nggak harus jadi content creator juga.
juga, tapi yang penting di dalam profil kita itu terlihat stylenya bagaimana, dan juga kalau jadi produk tuh bakal kayak gimana sih. Soalnya biasa walaupun kita udah banyak nih taruh gambar-gambar dan hasil karya kita, tapi bagaimana karya ini ketika jadi produk? Apakah akan dijadiin tas kah? Apakah akan dijadiin gantungan kunci kah? Kalau kita nggak memperlihatkan, mungkin itu nggak bakal terbayang. Oke, kalau menurut aku pilih art market itu cocok-cocokan dengan style, tapi juga kita harus lihat apakah art market ini bisa mendatangkan massa yang banyak. Kalau kamu sebagai audiens, kamu pengen datang atau enggak, menurut aku itu pertanyaan yang bisa dicari tahu ketika mau milih art market mana yang bakal kalian join open call-nya. Nah, kalau misalkan udah kepilih, congrats. Kalau tadi sebelumnya cuma bikin sampel dan coba-coba, mungkin sekarang udah bisa lebih ke nentuin stoknya, nentuin harganya, dan nentuin berapa banyak produk yang bakal kita rilis di art marketnya. Kalau menurut aku, terutama buat awal-awal, nggak perlu bikin jenis produk yang terlalu banyak, yang penting fokus ke quality-nya aja. Kalau aku sendiri, ketika aku mulai, aku bikin sekitar 6 stiker die cut, 1 stiker set, 4 jenis art print A5, dan juga 3 jenis art print A3, sama 3 enamel pin. Yang penting kalian udah hitung kalau kejual semua nih, balik modal dan untung. Jangan sampai ngestoknya terlalu dikit juga. By quality, I mean sih lebih ke apakah ini sesuai dengan idealisme kalian. Apakah kalian mau dikenal dengan style yang lucu? Apakah kalian mau dikenal dengan style yang serius? Produk kalian bakal mencerminkannya. Kalau kalian tipe yang overthinking soal material, menurut aku nggak apa-apa, coba pilih satu dulu yang terbaik di saat itu, dan kedepannya kalian bisa improve lagi. Kalau bingung soal pricing, balik lagi ke cari referensi, cek art market yang udah ada, atau kita bisa lihat di e-commerce-nya teman-teman kita yang udah punya shop duluan. Nggak ada sesuatu yang pakem, jadi nggak masalah banget kalau misalkan kalian coba di harga yang rendah dulu. Kalau kalian mikir ternyata, oh produk ini aku nge-spend tenaga yang jauh lebih banyak dibandingkan produk yang lain, kayaknya bakal lebih worth it kalau harganya lebih tinggi deh. Nggak apa-apa, jadi next art marketnya harganya tuh bisa di-adjust lagi. Kalau produksi udah aman, mungkin kalian bisa lanjut ke promosi. Walaupun brandnya pasti promosi di page mereka, tapi jangan lupa juga share di page kalian sendiri. Nggak apa-apa kalau isinya teman-teman semua pun tujuannya tuh nggak cuma, oh kalau aku promosi ini semoga ada yang beli ya, tapi lebih ke enggaknya orang-orang aware kalau, oh aku punya brand ini. Bisa aja nanti suatu hari ketika mereka butuh, mereka inget kalau kita punya produk ini. Selanjutnya, kalau persiapannya udah semakin matang, baru mulai masuk ke dekor booth. Nggak usah terlalu pressure, selama semua produk kalian terlihat dengan jelas, dengan rak yang rapi, itu udah cukup aman. Kalau menurut aku kuncinya bikin tema aja sih. Misalkan aku berusaha supaya boothnya itu bisa hitam putih. Semua rak yang aku pakai mostly itu dari e-commerce, dan supaya ada bedanya sedikit, aku cat lagi sesuai dengan tema yang aku mau. Cari rak atau display yang gampang dicopot pasang, yang kokoh, karena walaupun cuma majang art print atau kertas-kertas, bakal banyak dipegang sama orang kayak buat mereka lihat. Jadi kalau bisa lebih kokoh aja sih, supaya nggak tiap kali orang ambil jatuh, pengalaman pribadi. I think that's all. Kalau ini apa yang aku pelajarin ketika eventnya berlangsung, mulai dari loading in sampai loading out. Jangan lupa mikirin tentang akses ke lokasinya. Ketika nanti harus loading in malam-malam atau pagi-pagi subuh, ini accessible buat kalian. Itu juga penting untuk dipertimbangkan, karena peralatan yang harus dibawa ketika buka booth itu cukup banyak sih. Selain itu, metode pembayaran, ini yang aku selalu lupa. Kalau buat daftar kris, itu harus seminggu sebelum minimal supaya bisa di-approve sama banknya. Semua preparationnya kita udah persiapkan dengan sebaik kita. Menurut aku udah tinggal enjoy aja sih art marketnya. Style buat engage dengan customer tuh beda-beda. Mungkin ada yang extrovert banget, nyeritain karyanya kayak gimana. Ada yang cuma silakan kak, ada yang cuma ngeliatin doang.
Menurut aku yang penting senyamannya aja sih, karena kalian bakal di sana kemungkinan kan dari awal sampai akhir, ya nggak apa-apa, sesuaikan dengan energi kalian. Yang pasti jangan lupa senyum. Kalau emang terlihat customernya penasaran atau pengen nanya, ya ajak ngobrol aja sih, karena mostly yang datang ke art market of course mereka suka art gitu. Jadi kayak itu udah kesamaan antara kalian yang bikin dan juga customer. Nah, di setiap art market nggak bakal selalu duar-duar rame. Jadi kalau emang ada slow periods, it's okay, jangan overthinking. Kenalan aja sama tenan kiri kanan, enjoy. Yang pastinya koneksi yang didapat dari art market itu penting juga, sesama tenan, dan juga ada orang-orang dari brand atau dari galeri yang mungkin bisa tertarik sama karya-karya yang kita display di art market kita juga. Tapi jangan lupa dokumentasiin, karena biasa itu penting juga sih. Maksudnya kayak mungkin kita mikir, kayaknya nggak usah deh dokumentasi, tapi percayalah itu bakal kepake nanti di kedepannya. Ini yang sedang aku lakukan juga. Of course, selalu evaluasi setelah marketnya selesai, apa aja yang harus ditingkatin, produk apa aja yang works, dan produk apa aja yang kayaknya lama nih stoknya keluar, apakah emang perlu diimprove atau sekalian di discontinue aja. Semua ini trial and error. Kalau emang ada produk yang menurut kalian kurang cocok sama art style-nya atau kurang cocok sama message yang kalian mau kasih, menurut aku nggak apa-apa kalau mau di discontinue. Disesuaikan aja, adaptasi, dan juga biarin brand kalian berevolusi seiring kalian sendiri juga berevolusi sebagai artis. Setiap market akan berbeda. Mungkin di market A produk art print yang bakal lebih laku, tapi di market B art print ini kurang jalan, lebih banyak produk-produk kaos. Nggak perlu terlalu cepat buat ambil keputusan, kayaknya ini nggak laku deh, kayaknya ini produknya jelek deh. Coba dulu aja di beberapa art market. Setelah kalian join art market kemarin, udah kenal sama sana sini, bisa minta masukan sama mereka juga. Menurut aku pendapat mereka juga sangat berharga. Tapi balik lagi ya, jangan gara-gara menurut A bagus, menurut B bagus, jadi kita sendiri bingung cocokin sama apa goals yang kita punya. Of course, keep sharing your art dan tetap bikin karya yang nggak harus dijadiin produk, biar kalian tetap enjoy, nggak burn out, bikin produk terus. Dan good luck buat preparation kalian juga. Semoga video ini bisa ngebantu kalian. Kalau kalian mau share brand atau akun gambar kalian di komen biar saling kenal juga boleh banget. Bye bye.